Jamaah rahimakumullah, di tayangan televisi mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar atau mungkin sempat menyaksikan ada tayangan sinetron atau apapun itu namanya bertajuk azab kubur berupa jenazah ditolak bumi. Tahukah Anda wahai jamaah sekalian bahwasannya dalam sejarah perjalanan hidup Rasulullah dengan para sahabat, peristiwa yang disebut dengan istilah jenazah ditolak bumi itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Jadi bahasanya ini bukan dongeng fiksi, isapan jempol yang seolah-olah dianggap angin lalu. Bahkan kalau kita mengkaji dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik menceritakan peristiwa yang kita istilahkan dengan jenazah ditolak bumi. Jadi kalau secara runutannya diceritakan bahwasannya pernah ada seorang laki-laki ya min Bani Najjar kana Nasraniyan. Jadi laki-laki ini warga dari kabilah Bani Najjar dan dia awalnya seorang Nasrani. Hingga akhirnya laki-laki ini kemudian masuk Islam, bahkan Qara al-Baqarah wa Ali Imran, bahkan dia sempat membaca sekaligus juga menghafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Bahkan kedua surat ini kana yaktubu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sempat menulisnya dalam lembaran kertas dan diserahkannya kepada Rasulullah SAW. Hingga akhirnya ubi idznillah ada Nasraniyan. Laki-laki ini kemudian murtad dan kembali kepada ajaran Nasrani. Sampai akhirnya si laki-laki ini kemudian kembali ke kampung halamannya, ke kabilah Bani Najjar. Dan bahkan kemudian ada semacam santer isu ya yang disampaikan oleh laki-laki yang murtad ini, di mana dia mengatakan ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu. Jadi bahasanya Muhammad itu sebenarnya tidak mengetahui apapun dari ayat atau surat yang selama ini digembar-gemborkannya. Kalaulah dia tahu itu sekedar dari apa yang telah aku tuliskan kepadanya. Jadi aku menuliskan 2 surat Al-Baqarah Ali Imran, saya serahkan. Nah, Muhammad itu hanya tahu itu saja. Hingga akhirnya jamaah sekalian, tak lama waktu berselang fa'amatahullah. Allah Ta'ala kemudian mencabut nyawanya. Mati dia dalam kondisi murtad. Dan disinilah poinnya yang saya sampaikan. Ketika kemudian warga dari Bani Najjar ini menggali liang lahat, lalu kemudian menguburkan jenazah laki-laki tersebut, mereka dibuat kaget karena keesokan harinya, qadarullah, tiba-tiba jenazah orang ini yang tadinya sudah dikubur, justru ada di atas permukaan kuburan tersebut. Hingga akhirnya warga kemudian gempar dan menuduh, hadza fi'lu Muhammadin wa ashabihi lama haraba minhu nabashuhu an ashabina fa'alkuh. Jadi kalau bahasa kita itu, ini pasti ulah Muhammad dan para sahabatnya. Jadi katanya mereka membongkar kuburan sahabat kita. Karena apa? Ya karena sahabat kita ini telah melarikan diri dari mereka dan kembali kepada ajaran kita. Hingga akhirnya yang tuduhkan Muhammad itu dan para sahabatnya menggali kuburan sahabat kita lalu kemudian membuangnya. Hingga akhirnya kemudian tuduhan-tuduhan itu ya bahasanya digaungkan di warga masyarakat Bani Najjar, dan akhirnya kemudian warga menggali lagi kuburan yang sama tetapi jauh lebih dalam. Dimasukkan lagi jenazahnya. Wa biiznillah, keesokan harinya ternyata jenazahnya itu udah ada di atas lagi. Hingga tuduhannya masih tetap sama. Oh, ini ulah Muhammad dan sahabatnya nih. Ya, karena mereka enggak ridho temannya itu kembali kepada ajaran kita. Hingga akhirnya mereka pun kemudian menggali lagi liang lahat yang sama, tapi kedalamannya jauh lebih dalam lagi dibandingkan hari yang kedua. Dikuburkanlah jenazahnya, wa biidznillah, keesokan harinya ternyata mereka dibuat kaget karena kenapa? Jenazahnya sudah ada di atas permukaan liang lahatnya. Hingga akhirnya apa yang terjadi, ikhwatihikumullah, mereka kemudian seolah-olah memiliki semacam keyakinan, ya, kalau kita mengutip dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya disebutkan,
fa'alimu annahu laisa minan nas fa'alquh. Maka mereka sadar sepertinya ini bukan ulah manusia. Jadi bukan ulah Muhammad, bukan juga ulah teman-temannya. Hingga akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka membuang begitu saja jenazah dari laki-laki murtad ini tanpa dikubur di liang lahat sama sekali. Jadi ini salah satu hal yang patut menjadi perhatian bagi kita semua. Sampai Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya mengkategorikan hadis ini dimasukkan ke dalam bab kitab Sifatul Munafiqin wa Ahkamihim. Bab yang membahas tentang ciri-ciri orang munafik dan sanksi yang Allah berlakukan kepada orang-orang munafik ini. Jadi berhati-hatilah ya jamaah sekalian, jangan sampai waliyadzubillah kita termasuk kepada orang-orang yang menistakan agama kita, apalagi naudzubillah hanya demi kepentingan duniawi sesaat, hanya demi kepentingan popularitas, jabatan atau harta, lalu kemudian kita menghinakan diri kita dengan menistakan agama kita, dan akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan berbagai macam hal yang tidak pernah kita duga-duga di luar nalar manusia.